Hello everyone, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Lutfitasari dengan NIM 1124110888. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang absorption costing. Pengertian absorption costing atau bisa disebut juga dengan full costing. Ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi di mana seluruh biaya produksi baik variabel maupun tetap dialokasikan ke setiap unit produk. Metode ini digunakan dalam laporan keuangan eksternal, kemudian laporan fiskal, lalu ada audit internal dan eksternal. Komponen-komponen biaya dalam absorption costing. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu biaya bahan utama yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik variabel, yaitu biaya tidak langsung yang berubah sesuai volume produksi. Yaitu misal ada mesin, listrik, bahan, penolong, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya tidak langsung yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Misal ada sewa pabrik, gaji, mandor, penyusutan mesin, dan lain-lain. Kemudian di sini ada cara menghitung harga pokok dengan absorption costing. Nah, dalam metode penentuan harga pokok produksi yang memasukkan semua biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke dalam harga pokok produk. Biaya yang dimasukkan meliputi yang pertama ada biaya bahan baku langsung, kedua biaya tenaga kerja langsung, ketiga biaya overhead pabrik variabel, dan yang keempat ada biaya overhead pabrik tetap. Di sini ada rumus untuk harga pokok produksi atau HPP, yaitu HPP per unit sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik, variabel maupun tetap, dibagi jumlah unit yang diproduksi. Contoh perhitungan, sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk dengan berikut datanya. Bahan baku langsung, yaitu senilai 20 juta rupiah. Yang kedua ada tenaga kerja langsung senilai 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada overhead variabel senilai 5 juta rupiah dan overhead tetap senilai 15 juta rupiah. Langkah yang pertama, hitunglah total biaya produksi. Jadi kita menghitung 20 juta ditambah dengan 10 juta ditambah dengan 50 juta dan 15 juta dan menghasilkan 50 juta. Jadi HPP per unitnya kita bagi 10 juta dibagi dengan 1000 karena di sini perusahaan memproduksi 1000 unit yang menghasilkan 50.000. Jadi, harga pokok per unit dengan absorption costing adalah Rp50.000. Kemudian kita masuk kepada studi kasus, yaitu PT Jaya Plastik. Jadi, PT Jaya Plastik memproduksi wadah plastik makanan. Yang pertama, kita dapat mengetahui produksi dan penjualan, yaitu produksi 5.000 unit, penjualan 4.000 unit, dan sisa tersedia akhir yaitu 1.000 unit. Kemudian yang kedua ada biaya produksi per unitnya. Yang pertama ada bahan baku langsung senilai Rp2.000, kemudian ada tenaga kerja langsung senilai Rp1.500,
dan overhead variabel senilai Rp1.000 dan overhead tetap total yaitu Rp4.000.000. Kemudian yang ketiga ada perhitungan biaya produksi per unit. Untuk overhead tetap per unitnya dengan rumus total overhead tetap dibagi dengan jumlah unit, yaitu Rp4.000.000 dibagi dengan 5.000 dan menghasilkan nilai Rp800. Untuk total biaya per unit, absorption costing, kita dapat menjumlahkan semua yang ada di sini. Jadi rumusnya itu bahan baku ditambah dengan tenaga kerja ditambah dengan overhead variabel dan overhead tetap per unit. Jadi Rp2.000 ditambah dengan Rp1.500 ditambah dengan Rp1.000 ditambah dengan Rp800 yaitu menghasilkan nilai Rp5.300. Dan yang keempat ada hitungan HPP, harga pokok penjualan. Jadi yang terjual tadi kan hanya 4.000 unit. Kemudian kita dapat menghitungnya dengan 4.000 unit dikali dengan hasil tadi total biaya per unitnya yaitu kan Rp5.300. Kemudian menghasilkan Rp21.200.000. Dan yang kelima ada menghitung pendapatan penjualan. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali dengan jumlah unit terjual. Jadi di sini kita harga jualnya bisa menggenapkan menjadi 7.000 karena 21 dibagi. Jadi 7.000 jadi Rp4.000 dikali dengan Rp7.000 dan menghasilkan nilai Rp28 juta. Yang keenam ada menghitung persediaan akhir. Persediaan akhir yaitu jumlah unit yang tidak terjual dikali dengan biaya produksi per unit. Jadi tadi kan per unitnya ada 5.000, kemudian terjual 4.000. Nah, jadi sisanya ada 1.000 unit dikali dengan biaya produksi per unitnya tadi kan ada 5.300. Kita kalikan dan menghasilkan Rp5.300.000. Untuk laba kotor yang ketujuh ada pendapatan dikurang dengan HPP. Pendapatan tadi kita mendapatkan Rp28 juta. Kemudian kita kurangkan dengan HPP-nya yaitu Rp21.200.000 yang menghasilkan Rp6.800.000. Kemudian di sini kita yang ke-8 akan mengurangkan biaya non-produksi, administrasi, pemasaran, dan lain-lain. Misal biaya non-produksi adalah Rp1.800.000. Kita dapat menghitung laba bersihnya, laba kotor dikurang dengan biaya non-produksi. Jadi Rp6.800.000 dikurang dengan Rp1.800.000 menghasilkan nilai Rp5 juta. Jadi di sini laba bersihnya ada Rp5 juta. Kemudian di sini ada ringkasan perhitungan akhir. Dengan komponen ada pendapatan senilai Rp28 juta dan HPP senilai Rp21.200.000, laba kotor Rp6.800.000, biaya non-produksi Rp1.800.000 dan laba bersih senilai Rp5 juta. Dengan demikian, metode absorption costing tidak hanya memberikan gambaran biaya secara menyeluruh, tapi juga meningkatkan nilai persediaan akhir dalam laporan keuangan. Dan ini dapat menyebabkan laba tampak lebih tinggi jika dibandingkan dengan metode variable costing, terutama saat produksi melebihi penjualan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.